Mas Gun Rom kembali disambung. Jokowi tidak jauh-jauh dari NU, tapi klaim dari Bang Andre, Jokowi tadi nempel banget sama Prabowo Subianto. Sebelum kita muter ke yang lain ya guys ya. Kalau saya menafsirkan dawuhnya dari Gus Yahya itu, bahwa Jokowi tidak jauh-jauh, NU tidak jauh-jauh dari Jokowi, itu kan maksudnya sebagai presiden. Dan dalam tradisi politik NU yang Sunni, itu akan selalu membela, akan selalu setia kepada pemerintah dan kepada presiden yang sah. Jadi tidak perlu ditafsirkan ini soal capres atau cawapres atau partai politik, tidak. Bahwa NU sebagai ahli waris dari politik Sunni itu akan setia, akan loyal kepada pemerintah yang sah, tidak akan pernah melakukan pembangkangan dan pemberontakan. Tidak ada sejarah NU dia melakukan pemberontakan dan tidak akan pernah memberontak. Jadi ini dalam konteks politik kenegaraan kebangsaan, bukan dalam arti politik praktis. Itu kalau saya memahami dari Gus Yahya. Gitu. Tidak ada kekhawatiran di sana ya? Oke, baiklah. Saya mau ke Kang Maman. Kalau gitu Kang Maman, nampaknya baik dari kubunya Pak Ganjar, dari kubu Pak Prabowo, memang melekatkan NU untuk kemudian mengambil ceruk suara di Pilpres 2024. Bagaimana posisi PKB dalam hal ini? NU tidak tunggal ya sekali lagi. Yang pertama tentu saya senang ya, antara pendukung Prabowo dengan pendukung Ganjar ribut. Itu arti. Itu senang aja karena artinya dialog. Anies Muhaimin terus bekerja. Biarkan mereka yang ribut, kita yang menang. Itu yang pertama. Yang kedua, survei Kemendagri bahwa ada 277,7 juta muslim penduduk Indonesia, yang muslimnya itu 87,7%, sekitar 241. Dan yang 98%-nya itu adalah Sunni. Dan Sunni salah satunya adalah NU. Makanya kalau NU banyak, betul, dan diperebutkan. Tapi saya harus bantah Mas Guntur. Karena NU banyak, memang banyak yang di PDIP. Tetapi ingat, kalau di survei secara keseluruhan, siapa kader NU yang paling banyak jadi kader itu tentu di PKB. Kalau bikin presentasi misalnya PDIP, berapa persen orang NU-nya? Itu tentu akan lebih sedikit dengan berapa persen orang NU yang di PKB. Banyak sekali. Ini membuktikan satu, bahwa sejarah lahirnya PKB dari NU itu tidak terbantahkan. Yang kedua, PKB selalu menjadi alat NU untuk politik. Itu yang disebut dalam kaidah usul fikihnya itu tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslah. Kita didorong oleh NU lewat PKB untuk merebut kekuasaan, tapi kekuasaan itu untuk kemaslahatan. Makanya hari ini PKB tidak ambil pusing ketika NU terus-terusan bilang kita berjarak dan sebagainya. Iya, memang itu. NU tidak boleh berpolitik praktis, tidak boleh juga dukung, tidak boleh juga membid'ahkan amin dan lain sebagainya. Siapa itu Kang? Ya, itu artinya aneh gitu. Sudah di satu sisi, makanya kalau ditanya sekarang siapa? Tidak ada penjelasannya Kang Maman. Bukan, siapa misalnya Bapak politik identitas, sekarang udah berubah. Kalau dulu mungkin Anies lah ya dianggap sebagai seorang bapak politik identitas. Sekarang Menteri Agama tiba-tiba ngomong tidak boleh amin dan lain sebagainya. Itu pejabat publik, saya Komisi 8 Pak Guntur. Saya berhak untuk mengkoreksi mitra saya bahwa hari ini pejabat publik harus netral. Pejabat publik tidak perlu cawe-cawe dan menakutkan siapapun yang menang. Cuman guyon Kang Maman. Pak Aminnya kepala Balitbang di Kementerian Agama. Netizen itu tidak sebodoh yang dikira pejabat. Masyarakat kita lebih cerdas. Nah termasuk, mohon maaf, NU pun Nahdliyin itu lebih cerdas daripada pengurus NU-nya. Kenapa? Karena Nahdliyin dari dulu tidak pernah tuh satu partai, selalu dibagi di beberapa partai. Dan itu Qur'annya ada. Udkhulu min abwabil mutafarriqah. Silahkan orang NU masuk dari pintu mana saja, partai mana saja, tetapi usahakan partai yang berjuang untuk kepentingan NU paling tidak pada 3 hal. Satu, penguatan isu sumber daya alam harus kembali dikelola oleh anak bangsa. Yang kedua, bagaimana kita ada 3.000 triliun APBN itu kembali kepada kepentingan rakyat. Dan yang ketiga adalah soal polisi, soal kebijakan. Itu aja yang dipikirkan. Makanya nanti siapa yang akan dipilih Nahdliyin? Nahdliyin tidak bisa misalnya PBNU nyebut ABC, karena yang dipilih adalah orang-orang yang dekat dengan dia. Misalnya karena Mas Guntur ada di Banyuwangi dan Mas Guntur orang NU, maka kemungkinan dipilih. Tetapi begitu pula yang milih ke PKB
dan sebagainya, itu siapa calon-calon dari PKB, dan itu kebetulan Nahdliyin yang banyak, maka dia akan terpilih. Target kita 100 kursi untuk PKB di 2024, salah satunya karena dukungan Nahdliyin yang sudah melek politik, cerdas memilih, dan siapa yang memperjuangkan nasib dari Nahdliyin itu sendiri. Nelayan, petani, buruh, dan lain sebagainya, Kang itu Maman. Kang komitmen Maman, kita. ini 100 kursi loh. Gunakan mic boleh, Bang Andre? silakan Bang. Lanjut. Bagaimana? Berapa persen katanya Bang? Berapa persen tuh? Berapa persen katanya Kang Maman? Berapa persen? 100 kursi berapa persen? Dari 100 kursi itu berapa persen DPR? 100 kursi itu berapa persen di DPR katanya Bang? lumayan, sekitar berapa? 56, 70? 15-an ya? Enggak dong, cuma 100 dari 500 sekian, dari Mas sekian. Tapi seperti ini, Kang Maman, ada pihak yang menegaskan bahwa Nahdliyin, Nahdlatul Ulama tidak semua suaranya ke Muhaimin Iskandar. Gak ada itu jaminan bahwa Muhaimin Iskandar akan didukung oleh Di Jawa Nahdliyin. Timur di survei nomor 2 kok. Itu dari dulu kok. Dari dulu yang namanya Nahdliyin itu tidak pernah akan satu. Ketika NU jadi partai aja, NU jadi partai ini tidak memakai apa istilah PKB. NU cuma segitu kok. Cuman kita tidak pernah lepas dari partai besar ketika itu. PNI nomor 1, lalu Masumi, setelah itu NU. Jadi kalau hari ini NU diperebutkan, alhamdulillah, karena itu adalah warga negara yang taat pajak, mengikuti aturan pemerintah, kul ati Allah wa ati Rasul minkum, itu hanya NU yang lebih melihatkan progresivitas bahwa mengikuti umara adalah bagian dari komitmen keagamaan kita. Itulah yang membuat orang nyaman dengan NU, dan makanya kalau hari ini klaim antara Pak Prabowo dan Ganjar, saya rasa kalau survei hari ini, maka NU akan berlipat 3 kali lipat jumlahnya, Pak. Paling tidak dengan klaim kita masing-masing. Seperti itu. Makanya kalau hari ini, saya nggak tahu apakah yang dukung Pak Prabowo di Jawa Timur nanti kalau ada lagi acara Ganjar itu lagi yang ikut, atau nanti tidak Pak Anies ngadain, saya berkeliling misalnya dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin, itu dukungannya belum masif. Termasuk juga dari kalangan-kalangan lain selain NU ya, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis dan lain sebagainya. Prinsip kita adalah nahnul muslimun. Muslim di kita itu 82% yang harus diangkat martabatnya dari kemiskinan, dari kebodohan, dari perpecahan, karena mereka adalah warga negara yang taat dan bayar pajak serta punya komitmen untuk menjaga NKRI dan ideologi Pancasila. Itu aja menurut saya. Oke, baik. Saya mau ke Bang Novel kalau begitu. Nampaknya ini, Bang Novel dulu, Bang Novel. Bang, apakah Anda melihat perebutan suara umat ini memang isu 5 tahunan atau berapa? Tadi kita sudah lihat ya bagaimana kemudian Bang Andre, kemudian Bang Gunrom dan juga Kang Maman. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru kita melihat belum di bawah grassroots, di atas saja sudah begini ribut. Yang di bawah kan Anda nih. Ini luar biasa ini. Iya makanya. Ya kita melihat memang harus para tokoh-tokoh ini, partai-partai ini harus bisa memberikan jaminan kesejukan agar nanti penyelenggaraan pemilu nanti 2024 itu berjalan aman, lancar. Dan yang penting jangan ada lagi untuk ke depan ini kriminalisasi ulama. Karena kalau kita melihat, bersyukur alhamdulillah Indonesia ini masih Pancasilanya, warga umat Islam yang ada di Indonesia masih cinta kepada Pancasila, masih taat kepada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya alhamdulillah berebut suara umat. Yang jadi masalah nanti yang harus kita antisipasi, jangan sampai Indonesia ini berebut suara komunis atau berebut suara PKI, itu kiamat udah. Nah ini saat ini September ini adalah momen yang penting. Kita akan melihat 212 akan melihat 1 poin demi 1 poin karena perjalanan masih panjang. 212 hanya akan menunggu 1 komando Imam Besar Habib Rizik Syihab sampai nanti capres dan cawapresnya ini sudah ditetapkan KPU. Karena sampai saat ini belum ada jaminan yang mana diterima, yang mana akan ditolak. Tapi 212 sudah ngetuk pintu kemana aja Bang? Sampai saat ini kita santai, belum ada mengetuk pintu manapun. Atau masih Karena kita nggak pernah sebelumnya? mau ngemis-ngemis minta dukungan atau minta didukung sampai saat ini. Karena kita masih konsentrasi sampai saat ini ada poin-poin masalah keumatan yang
PR besar buat sampai saat ini karena kita harus fokus termasuk kita mau melihat capres-capres, cawapres ini, partai-partai ini siapa yang peduli terhadap saudara kita yang di Rempang. Oke. Nah, itu kita tunggu. Masih ada lagi nanti perhelatan-perhelatan yang berkenan dengan keumatan, perhelatan-perhelatan yang akan diselenggarakan termasuk daripada konser-konser Coldplay masalah LGBT ini bagaimana. Itu kita akan tunggu nanti sejalan dengan ini sampai menunggu itu kita akan memungut poin demi poin. Bagaimana dengan Rempang, bagaimana dengan IKN, bagaimana dengan Coldplay, bagaimana tentang LGBT, bagaimana tentang komunis yang kemarin sekarang berebut suara umat. Kemarin kenapa ketika RUU HIP nggak ada yang untuk berebut untuk menjaga Pancasila? Saya lihat kagak ada. Karena saya lihat tanda tangan semua, inilah dahsyat luar biasa. Kok Pancasila mau dikudeta rame-rame gitu. Nah, ke depan kita harus, mungkin itu masa lalu. Ke depan kita harus bisa melihat ke depan untuk Indonesia ini, partai-partai ini, capres-cawapres ini bagaimana. Yang pasti 212 ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul Islam rahmatan lil alamin. Mau presiden yang sekarang, mau wakil presiden yang sekarang, mau capres, mau cawapres, mau partai manapun, nggak ada yang bisa mengumpulkan manusia 2016 sampai 7 juta, nggak ada yang bisa mengumpulkan manusia 2018 13 juta. Nah, itu nggak bisa dipungkirin. Saat ini 212 walaupun baru lahir, dari betul-betul kita semangat membela agama, itu masa yang dahsyat, yang luar biasa. Itu perwakilan ya, 6 juta, 7 juta, 13 juta itu perwakilan. Masa yang luar biasa. Sudah adakah partai politik yang merapat sejauh ini? Sampai saat ini kita masih menutup pintu untuk partai-partai manapun. Karena kita tetap akan mengumpulkan data demi data, track record masing-masing. Kemudian juga ke depan bagaimana misinya, nanti semuanya akan dituangkan dalam fakta integritas terhadap partai-partai nanti yang tentunya mau untuk minta kita dukung, dan kita nggak mau mengemis-ngemis untuk minta dukungan atau didukung, kita nggak mau. Tapi Bang Novel tadi bahas soal masa lalu, Maria. Kita Iya. tanya nih, 2019 arah dukungan jelas dari PA 212 kemana Bang? Ke Prabowo Iya. Prabowo Tahun ini? Subianto. Apakah itu akan terulang kembali dukungannya? Sampai saat Atau ini pindah kita nggak ke lain tahu. hati? Hanya satu harga mati, kita menunggu komando IBRS 2024. Itu aja, selesai. Oke, tarik-tarikannya kita karena mungkin cerukannya sangat beririsan antara Anies Muhaimin dan juga Prabowo. Ya nanti kita lihat sendirilah. Saya nggak bisa komentar seperti itu karena kita melihat, kita akui itu produk aset 212 ini luar biasa. Betul-betul memukau, betul-betul diperebutkan juga. Jangan salah, karena di Amin ada produk 212, kemudian di Prabowo 212, bahkan mungkin kalau nanti Ganjar berpasangan dengan Sandiaga Uno bisa juga itu produk 212. Arti 212 ada di mana saja. Nah, kita ke depan Artinya akan PA 212 siap dukung Ganjar kalau pasangannya sama Sandi tadi? Enggak, kita nggak mendukung manapun sampai saat ini. Sudah terucap tadi, Bang. Ini Sudah terucap tadi, Bang. Iya. Kita melihat produk 212 yang luar biasa, mempunyai daya gempur yang dahsyat. Takutnya Abang masuk Guntur Romli yang keluar, Bang. Oh enggak. Enggak. Bang Rumeng, Bang kenapa ketawa Bang? Ada dukungan loh ini. Saya tidak tertarik didukung 212. Waduh. Makanya Masanya kan saya besar loh bilang, Bang, masanya Bang. Iya, kan Bang. yang pasti kan P3 udah di sana merapat. Itu kan real, nyata. Apa P3 udah keluar kan enggak? Masih ada kan? Artinya ada sosok 212 Bang. di sisi Ganjar. Jadi P3 itu Iya. memang kapalnya di sana, penumpangnya di kami. Bang, Bang Itu hasil survei Mas Guntur. hasil survei. Bang Betul. Andri, komentar lu, 212 Maria. ya kalau kita melihat kan NU boleh dikatakan ormas satu abad. Pantas-pantas saja kalau sudah masanya mengakar di mana-mana. Tapi ini yang perlu diperhitungkan. Dahsyat luar biasa, daya gempurnya dahsyat luar biasa 212 bisa ada di 3 capres dan cawapres hadir semua, dan itu diperebutkan dan itu menjadi penentuan suara. Bahkan produk 212 capres mungkin yang satu cawapres. Hebat 212. Nggak ada yang bisa ngalahin sampai saat ini. Bang Andre tertarik Bang nggak? Andre. Terima kasih. Masanya Tertarik harus didukung, diperhitungkan. Jadi gini, Kembali didukung. saya punya prinsip Mas Ganjar tuh Islam. Mas Anies tuh Islam. Pak Prabowo Islam. 3 calon presiden kita itu sudah dicatat di Lauhul Mahfuz siapa yang akan menang di 14 Februari 2024. Banyak umroh Ya, ya sering diajak sama Kang Maman umroh, alhamdulillah. Ya. Makin arif dan bijaksana. Jadi gini, jadi menurut saya
umat Islam, mari kita biarkan memilih pemimpin yang terbaik. Mas Ganjar Islam, Mas Anies Islam, Pak Prabowo juga Islam. Ya, saya rasa kita serahkan sepenuhnya kepada umat untuk memilih pemimpin terbaik. Dan siapapun yang terpilih, apakah nanti Mas Ganjar, Pak Prabowo, dan Mas Anies, kita doakan tiga-tiga pemimpin yang akan terpilih ini adalah representasi menyuarakan suara umat Islam yang merupakan mayoritas rakyat Indonesia. Dan tentu harus juga memperhatikan suara minoritas. Karena Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi saya terus terang sangat menghormati, ya, yang perlu kita sosialisasikan sekarang, ya, ini PR kita Kang Maman, Habib Novel, Pak Kiai, Bang Ujang sama Bang Guntur Romli, yang kita harus sosialisasikan kepada rakyat siapapun pilihan calon presidennya. Jangan sampai calon presiden yang dipilih ini dikafirkan. Jangan sampai calon presiden yang kita pilih dibilang anti ulama, anti Islam. Yang pernah bilang itu siapa, Bang? Ya, atau dibid'ahkan mungkin. Nah, karena apa? Sekali lagi, karena tiga-tiganya adalah Muslim. Karena tiga-tiganya Muslim, tiga-tiganya Islam. Nah, kita politisi ini berkewajiban menjaga jangan sampai umat pecah karena hanya pilihan berbeda. Indonesia butuh persatuan. Oke. Bang Andre. Bentar, Indonesia ini ya Maria bisa maju, bisa menjadi negara besar sesuai target Indonesia masih kalau kita bersatu. Oke. Jadi siapapun yang terpilih nanti, tiga-tiganya insya Allah Islam dan tiga-tiganya pasti akan memperjuangkan kepentingan Indonesia. Oke. Itu yang harus kita jaga, semangat persatuan. Bang Andre, kalau umat memang itu tergantung pilihan umat nanti akan seperti apa. Tapi belum terjawab pertanyaan kita. Apakah kemudian nanti dari koalisinya Pak Prabowo akan merapat tidak ke 212 untuk meminta dukungan? Dijawabnya nanti usai jeda. Saat lagi kami akan kembali untuk Anda.